Halo Bapak Ibu semua, selamat datang di channel Airless Official. Kali ini saya akan membagikan bahan soal-soal studi kasus situasional Jerman Test PPPK 2023. Dan soal-soal ini saya mengambilnya dari bimbel-bimbel yang berkualitas ya. Dan spesial saya persembahkan kepada Bapak Ibu guru honorer pelamar PPPK 2023 dengan kebutuhan khusus. Artinya masuk kategori P2 dan P3. Kita seperti biasa, nggak usah basa-basi, to the point langsung kita bahas bersama-sama. Namun sebelumnya Bapak Ibu perlu saya jelaskan bahwa untuk menjawab soal-soal ini, saya hanya menjawab berdasarkan versi saya sendiri. Jadi jika ada temuan untuk jawaban-jawaban yang menurut Bapak Ibu salah, maka perbaikilah itu dan jawablah dengan benar. Saya sengaja memberikan jawaban-jawaban secara versi sendiri supaya Bapak Ibu juga punya pertimbangan untuk setiap soal-soal yang ada. Soal nomor 1, Anda adalah guru yang sudah lama mengabdi dan sudah lama mengajar di kelas. Suatu hari, Anda mendapatkan kritik dari orang tua siswa dalam mendidik anaknya di sekolah. Namun, tidak hanya dapat mengendalikan diri, tetapi guru juga tidak mengedepankan sikap emosional. Dalam hal demikian, tindakan yang semestinya menjadi prioritas guru adalah A. Memberikan pelayanan sesuai permintaan orang tua siswa. B. Memajukan pelayanan yang maksimal agar sekolah semakin terkenal. C. Memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa sebaik-baiknya. D. Meniadakan kegiatan ekstrakurikuler menjelang akhir tahun pelajaran karena menambah beban siswa. E. Menerapkan semua masukan dari orang tua siswa dalam mendidik. Untuk menjawab soal nomor 1 ini Bapak Ibu, kita mesti memahami terlebih dahulu soalnya dan pertanyaannya. Jadi di sini dijelaskan bahwasannya kita sebagai seorang guru yang sudah lama mengajar, tiba-tiba mendapatkan kritikan dari orang tua siswa. Jadi dalam hal ini kita sebagai guru tidak hanya mengendalikan diri, tetapi juga tidak mengedepankan sikap emosional. Jadi oleh karena demikian, tindakan yang mesti menjadi prioritas kita sebagai seorang guru adalah antara A, B, C, dan E. Jadi secara pribadi Bapak Ibu, saya memilih bagian C di sini. Artinya kita memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan beberapa perbedaan individual siswa sebaik-baiknya. Jadi saya memilih jawabannya C. Di kasus seperti ini, kita pun tidak tahu apa yang menjadi kritikan orang tua siswa itu terhadap diri kita. Entah apa yang diceritakan anaknya kepada dia sebagai orang tua. Jadi dalam hal ini kita perlu betul-betul ya memahami tiap-tiap individu siswa kita dengan sebaik-baiknya. Jadi jawaban yang tepat menurut saya untuk soal nomor 1 ini adalah bagian C. Memberikan layanan pendidikan dengan memperhatikan perbedaan individual siswa. Soal nomor 2. Setiap anak secara bergantian berpindah tempat duduk, sehingga setiap hari teman duduk berbeda-beda. Menurut guru, pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami sesamanya. Cara tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan karakter A. Kedisiplinan, B. Peduli, C. Gotong royong, D. Nasionalisme, E. Kemandirian. Untuk menjawab soal ini Bapak Ibu, kita mesti pahami soal. Di sana dikatakan, menurut guru pola tersebut dilakukan agar antar peserta didik saling memahami. Jadi saya menjawabnya secara singkat saja. Jadi yang lebih dominan dari option ini terkait dengan memahami adalah peduli. Jadi dengan berganti-gantinya teman duduk siswa, mereka lebih cenderung mengembangkan karakter kepedulian satu sama yang lain. Jadi yang paling penting di sana adalah peduli dengan diri sendiri dan juga peduli dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak monoton teman siswa itu, teman sebangkunya itu melulu. Jadi dia juga mesti mampu memahami teman-teman
yang lainnya. Sehingga siswa itu saling memahami satu sama yang lain di dalam satu kelas. Nah, jadi kekompakan dan kekerabatan satu kelas itu pasti terjamin dengan sikap demikian. Tapi jujur saya tidak pernah melakukan itu di kelas saya ya Bapak Ibu. Oke, soal nomor 3. Sekolah wajib menyediakan lingkungan yang ramah bagi peserta didik agar perbedaan yang melekat pada pribadi peserta didik tidak menjadi penghalang dalam pelayanannya. Untuk membangun kondisi yang demikian, maka tugas guru adalah mengajar mata pelajaran dengan baik. B. Peserta didik diistimewakan perlakuannya. C. Melengkapi sarana dalam pembelajaran. D. Datang di sekolah sebelum pembelajaran. E. Membangun semangat kekeluargaan. Jadi di sini soalnya kita tahu bahwasannya setiap peserta didik punya latar belakang, budaya ataupun kebiasaan yang berbeda-beda. Itu setiap pribadi siswa. Nah, bagaimana supaya perbedaan itu tidak menjadi penghalang? Nah, untuk membangun kondisi demikian, maka tugas kita sebagai guru adalah, menurut saya bagian E, membangun semangat kekeluargaan. Dengan membangun semangat kekeluargaan, maka pasti tumbuhnya rasa saling menghargai satu sama yang lain antara siswa. Kalau bukan bagian E Bapak Ibu, alternatif yang lainnya bagian C, melengkapi sarana prasarana sekolah. Oke, lanjut soal nomor 4. Seorang guru mengajar di sebuah sekolah di kawasan elit dengan biaya hidup yang cukup tinggi dengan gaji standar pegawai. Beliau harus pandai-pandai mengelola keuangan agar bisa tercukupi kebutuhan keluarganya. Ketika masa pengisian nilai rapor, ada orang tua peserta didik yang berkunjung ke rumahnya dengan membawa bingkisan dengan harapan anaknya naik kelas. Sikap yang diambil adalah A. Menyambut kedatangan orang tua peserta didik. B. Menolak kunjungannya karena harus segera pergi. C. Memohon orang tua menyudahi permohonannya. D. Mengalihkan pembicaraan dengan tema lainnya. E. Menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas. Jadi soal ini kita dihadapkan dengan situasi yang begitu sulit ya, sebuah kasus yang sulit. Kita seorang guru mengajar di sebuah sekolah yang elit dan kawasannya yang cukup ya perkotaan lah. Biaya hidup tinggi, gaji juga standar. Tiba-tiba datang seorang orang tua membawa sebuah bingkisan seolah-olah ingin menjalin sebuah negosiasi ya. Ini indikasi nepotisme ya kalau kita menerimanya adanya kesepakatan. Nah, sikap kita sebagai seorang guru dalam menanggapi hal ini lebih cenderung bagian E. Kita menjelaskan kriteria kenaikan kelas dengan jelas kepada orang tua siswa. Jadi sekalipun orang tua itu memberikan kita bingkisan, ya kalau dia ikhlas kita terima. Tapi bagaimanapun kita sebagai seorang guru harus menjaga etika sebagai seorang guru. Artinya betul-betul adil kepada seluruh siswa. Jadi kalau ada siswa yang tidak memenuhi kriteria untuk naik kelas, ya tinggal kelas. Nah, kita anggap itu kurang pintar. Jadi yang pintar lah yang naik kelas. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya bagian E. Tetap kita menjelaskan bagaimana yang seharusnya. Oke, soal nomor 5. Suatu daerah sedang mengalami bencana banjir. Warga sangat membutuhkan pertolongan yang cepat. Melihat hal tersebut, salah satu guru di daerah tersebut mengajak para peserta didiknya mewujudkan perilaku rela berkorban dengan cara A. Mengerahkan tenaga untuk turut memperbaiki lingkungan. B. Menyediakan tempat pengungsian yang cukup untuk warga. C. Memberitahukan kejadian itu kepada orang tua peserta didik. D. Membantu memasak untuk makan para korban bencana. E. Memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Jadi jawaban yang tepat di sini menurut saya Bapak Ibu ya, bagian E. Memberikan donasi sesuai kemampuan keluarga peserta didik. Soal-soal seperti ini Bapak Ibu, kalau salah-salah mencermati soal, kita bisa salah menjawab. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah bagian E. Soal nomor 6. Pada saat seleksi penerimaan peserta didik baru,
Seorang guru diminta kepala sekolah perihal kepedulian dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Oleh sebab itu, salah satu butir yang hendak ditanyakan adalah A. Bagaimana budaya kerjasama di kampung ini? B. Berapa kali Anda kerja bakti di kampung selama ini? C. Berapa lama Anda tinggal di kampung ini? D. Masyarakat kampung ini sebagian besar bekerja apa? E. Apa saja tradisi di kampung ini? Nah, soal ini Bapak Ibu menghadapkan kita dengan situasi ya, adanya permintaan dari kepala sekolah kepada kita sebagai panitia yang adalah seorang guru, menanyakan perihal kepedulian dan penghargaan yang tinggi calon peserta didik kita terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Jadi apa kira-kira pertanyaan yang cocok untuk kita lemparkan ke siswa untuk mendapatkan kepeduliannya terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Jadi menurut saya Bapak Ibu, bagian B, berapa kali Anda kerja bakti di kampung selama ini? Kalau bukan B maka E, apa saja tradisi di kampung ini? Jika dia mampu menjelaskan hal demikian, maka kita bisa mampu menguji sejauh mana ya kepeduliannya terhadap tempat tinggalnya sendiri. Soal nomor 7, memberikan komentar pendek, satu kata yang dilakukan siswa pada saat guru mengajar. Komentar yang dilakukan dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa pada dimensi keberbakatan. Komentar tersebut ditandai sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan pada sisi guru. Tindakan dapat dirasakan mengganggu. Perlakuan yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses mengajar adalah A. Menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dan melanjutkan paparan materi. B. Mengabaikan respon siswa lain dan yang bertepuk tangan dan mengolok-olok siswanya. C. Memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. D. Meminta siswa untuk meninggalkan kelas sebagai hukuman karena mengganggu. E. Memberi senyuman dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Soal ini betul-betul kasus ya Bapak Ibu. Satu komentar pendek, satu kata dilakukan siswa saat guru mengajar. Perlu kita cermati bahwa satu komentar pendek ini dimensi keberbakatan dan juga adanya indikator kecerdasan, namun dirasakan mengganggu. Nah, juga adanya indikasi rasa kebosanan siswa pada sisi guru itu sendiri yang sedang mengajar. Jadi jawaban yang tepat menurut saya di sini adalah bagian C. Kita menampung komentar itu, memberikan komentar umpan balik yang bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Karena komentarnya ini juga punya sisi keberbakatan ataupun adanya indikator kecerdasan. Nah, sekalipun itu mengganggu, kita menghargai dan kita anggap kita akan bahas, kita singgung nanti setelah selesai paparan-paparan materi yang sedang kita sajikan. Jadi jawaban menurut saya adalah bagian C. Tidak mungkin kita abaikan juga Bapak Ibu dengan sekedar bagian A, menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam dan melanjutkan paparan materi. Karena di sini satu kata yang dilakukan siswa saat guru mengajar dan cukup mengganggu, pasti semua yang lain pasti tertawa-tawa dan sedang kacau suasananya. Tidak mungkin juga kita memilih jawaban bagian E, memberikan senyuman dan meneruskan paparan. Oke, soal nomor 8. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran yang mendukung hal tersebut adalah A. Mengusir peserta didik yang selalu ramai di kelas agar tidak mengganggu. B. Menyerahkan ke guru BK untuk peserta didik yang membolos sekolah. C. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. D.
Pemberian sanksi fisik yang penting tidak mencederai peserta didik. E. Tidak ada toleransi keterlambatan peserta didik meskipun sedikit waktu. Nah, soal ini mengajak kita, mengingatkan kita kembali bagaimana sikap kita sebagai seorang guru yang memang betul-betul harus adil. Nah, perilaku pembelajaran yang mendukung hal tersebut, keadilan dimaksud adalah bagian C. Menurut saya bagian C. Membuat tata tertib kelas bersama peserta didik demi kebaikan bersama. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu, kita adanya keterlibatan langsung guru dan siswa, sepakat bersama. Jadi siapapun juga biasanya yang melanggar tata tertib pasti mendapatkan konsekuensi. Siapapun dia anak guru, dia anak pintar. Nah, jadi kalau kita sendiri yang menyusun dan kita melanggar, pasti kita dengan lapang dada juga pasti menerima dan mengakui setiap kesalahan-kesalahan. Jadi adanya keterlibatan langsung antara guru dengan siswa. Oke Bapak Ibu, sebelum kita lanjut pada soal-soal berikutnya, saya mohon bantuan Bapak Ibu semua untuk like video ini dan memberikan komentar positif bila mana ada koreksi ataupun perbaikan-perbaikan. Mohon juga untuk di-subscribe ya Bapak Ibu. Dukungan Bapak Ibu semua membuat saya semakin mencari dan menggali bahan-bahan yang lebih kompleks lagi untuk kita pelajari, terutama dari bimbel milik pemerintah yang berkualitas. Demikian saja beberapa soal-soal dari saya. Semoga bermanfaat dan saya doain semoga Bapak Ibu semuanya yang belajar di sini sukses dan lolos jadi ASN PPPK 2023.